Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yakni sebagai berikut. Kegiatan istighosa dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Ya Salami. Sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Ya Salami. Ya Salami adalah lembaga pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Mustain Amin, di mana lembaga ini didirikan sebagai sarana dalam mencetak calon penerus bangsa yang bermoral islami dan berakhlakul karimah. Beliau mendirikan pesantren ini atas saran dari beberapa masyayikh. Beliau salah satunya adalah almarhum Kiai Haji Anwar selaku pengasuh dari Pondok Pesantren An-Nur Malang, dan juga almarhum Kiai Haji Munif, pengasuh pesantren At-Tahiriyah, serta pengasuh Pondok Pesantren Ketapang, juga pengasuh pesantren Irsyadut Thalibin. Kenapa beliau disuruh oleh para gurunya tadi untuk mendirikan pondok pesantren? Dikarenakan beliau adalah salah satu santri yang dikagumi oleh para masyayikhnya. Karena beliau tergolong santri yang sangat cerdas dan sangat taat kepada para gurunya dan berbenar tawadhu. Dari cerita guru setempat yang mengajar di pesantren Ya Salami, bahwa dulunya beliau baru menjadi santri selama 1 tahun. Akan tetapi ilmu yang didapatkan seperti santri yang mondok selama 10 tahun. Atas saran dari guru beliaulah, akhirnya tepat pada tahun 1991 beliau mendirikan Pondok Pesantren Ya Salami dengan peletakan batu pertama diletakkan oleh Kiai Haji Munif, pengasuh dari pesantren Pondok At-Tahiriyah, juga didatangi oleh ulama-ulama dan para tokoh-tokoh yang ada di sekitar Kabupaten Malang, dan santri yang pertama mondok baru dan sekitar 10 santri. Pengertian istighosa, yakni istighosa adalah pola wazn istif'al dari kata-kata ghoz yang berarti pertolongan. Pola ini salah satu fungsinya adalah menunjukkan arti tolab, permintaan atau permohonan, seperti kata ghufron yang berarti ampunan, ketika diikutkan pola istif'al menjadi istighfar, artinya menjadi memohon ampunan. Jadi istighosa berarti tolabul ghoz, yang berarti meminta pertolongan. Dasar-dasar istighosa. Istighosa merupakan salah satu realisasi dari pelaksanaan pendidikan. Hal utama yang mendasari dalam pelaksanaan kegiatan istighosa ini adalah dasar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi dalam surat Al-Anfal ayat 9. Tujuan istighosa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai sarana menambah rasa iman, pengabdian, dan kematangan cita-cita hidup. Juga bisa sebagai sarana pengendalian diri, pengendalian nafsu yang sering menjadi penyebab kejahatan. Pendekatan dan jenis penelitian. Yakni penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, atau aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah yaitu jenis studi kasus, di mana studi kasus ini adalah jenis penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap individu, misalnya keluarga, dalam artian segolongan manusia, dapat dilakukan juga pada manusia, yaitu guru, karyawan, siswa, lingkungan hidup manusia seperti di desa atau sekolah-sekolah dan lain-lain. Sumber data dan informan penelitian yang dilakukan yaitu person, dalam artian narasumber, paper, dalam artian dokumen atau arsip. Yang ketiga, observasi.
Analisis hasil temuan penelitian, yakni dalam pelaksanaan kegiatan istighosa di malam Sabtu Wage tidak memiliki syarat khusus yang harus dilakukan. Siapapun boleh mengikuti kegiatan ini, dari kalangan petani, pegawai, bahkan pedagangan boleh mengikuti. Tidak ada batasan dalam pelaksanaan istighosa tersebut. Hanya saja dalam mengikuti kegiatan tersebut harus memiliki niat yang tulus, ikhlas, serta istiqomah dalam mengikuti pelaksanaan istighosa tersebut. Kegiatan istighosa yang dilakukan atau dilaksanakan di malam Sabtu Wage karena mencari yang mustajabah. Waktu yang mustajabah di antara beberapa waktu, yakni pada tengah malam, dan mengantisipasi keesokan harinya, para jamaah dapat beristirahat dengan tenang, tidak terikat dengan pekerjaannya karena di hari Minggu waktu yang dipakai untuk libur keluarga atau beristirahat bersama keluarga. Pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Nia Salami melalui terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah. Yang keempat, diplomatis. Yang kelima, hormat dan santun. Yang keenam, dermawan atau suka tolong-menolong atau gotong royong dan kerjasama. Percaya diri dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan inilah yang didapatkan dibentuk dari santri di Pondok Pesantren Nia Salami. Langkah-langkah kegiatan istighosa dalam pembentukan karakter yaitu kita harus mengetahui jadwal kegiatan apa saja dan isi dari kegiatan ini. Tujuan dari istighosa sendiri, setiap kegiatan dilaksanakan akan menyinggung hal tersebut agar para jamaah dan santri lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga jamaah dapat mengikuti kegiatan istighosa secara istiqomah. Berikut yaitu kesimpulan dari penelitian ini, yakni pelaksanaan kegiatan istighosa di Pondok Pesantren Nia Salami merupakan salah satu cara berdoa dengan mengharapkan pertolongan agar hajat dapat diridhoi dan dikabulkan. Tujuan mengadakan kegiatan istighosa untuk mengingatkan manusia bahwa manusia itu lemah dan menjadikan kegiatan istighosa sebagai senjata untuk mencapai apa yang diharapkan. Kegiatan istighosa sudah dengan adanya kegiatan istighosa yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nia Salami ini, terdapat perubahan karakter terdapat santri yang mengikuti kegiatan istighosa tersebut, yakni dilihat banyak perubahan karakter yang terjadi setelah mengikuti kegiatan istighosa ini. Seperti halnya anak yang malas menjadi lebih semangat dalam melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Adapun cara menumbuhkan karakter yang lebih baik terhadap santri selain membaca bacaan istighosa dengan istiqomah, yakni dengan cara memberikan motivasi atau tausiah yang menumbuhkan rasa percaya diri santri.